Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Azila Nofriani dari jurusan Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Padang. Kali ini saya akan membahas tentang tujuan dan fungsi administrasi serta ruang lingkup administrasi. Sekilas, saya akan menjelaskan pengertian dari administrasi. Administrasi adalah suatu bentuk usaha atau aktivitas yang berhubungan dengan pengaturan kebijakan agar dapat mencapai target atau tujuan organisasi. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang tujuan administrasi. Tujuan dari administrasi itu sendiri pada umumnya agar semua kegiatan mendukung terapannya tujuan pendidikan. Dengan kata lain, administrasi yang digunakan dalam dunia pendidikan diusahakan untuk mencapai tujuan pendidikan. Ada 4 tujuan utama dalam administrasi pendidikan. Yang pertama yaitu efektivitas produksi, yang kedua yaitu efisiensi, yang ketiga kemampuan menyesuaikan diri, yang keempat kepuasan kerja. Sebagai contoh, sekolah memiliki fungsi untuk mencapai efektivitas produksi, maka sekolah mampu menghasilkan lulusan yang sesuai dengan tuntutan kurikulum. Dalam pencapaian itu, tentunya harus dilakukan usaha seefisien mungkin dengan menggunakan kemampuan dana dan tenaga semaksimal mungkin, sehingga lulusan tersebut dapat melanjutkan ke tingkat berikutnya dan dapat menyelesaikan dirinya. Selanjutnya, lulusan ini akan mencari kerja yang mampu memberikan kepuasan kerja pada dirinya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi dari administrasi. Fungsi administrasi itu sendiri ada beberapa. Yang pertama yaitu tentang perencanaan atau planning, di mana isi dari perencanaan dalam administrasi pendidikan mencakup apa saja yang dilakukan dan bagaimana cara melakukannya. Yang kedua, pengorganisasian adalah kegiatan penyusun atau pembentuk hubungan kerja antara individu. Yang ketiga, koordinasi. Ini merupakan upaya untuk menghindari terjadinya kesimpang siuran dalam bertindak. Yang keempat, komunikasi. Ini sangat penting dalam pelaksanaan suatu program pendidikan, karena ini mencakup penyebaran atau penyampaian gagasan, baik tertulis maupun lisan. Yang kelima yaitu pengawasan. Dalam pelaksanaan program pendidikan tentu harus disertakan dengan adanya pengawasan. Proses pengawasan ini harus dilakukan dengan teliti. Yang keenam, kepegawaian. Administrasi pendidikan mengupayakan agar yang dipilih yang menduduki jabatan adalah orang-orang yang punya kemampuan dan kapasitas sesuai dengan jabatannya. Yang kedelapan yaitu penilaian, di mana penilaian ini bertujuan untuk meneliti dan mengetahui efektivitas pelaksanaannya. Nah, selanjutnya kita akan melanjutkan materi tentang ruang lingkup administrasi. Ruang lingkup administrasi ini meliputi beberapa. Yang pertama diantaranya yaitu menghimpun, di mana menghimpun ini merupakan suatu kegiatan untuk mencari dan mengumpulkan informasi yang kemudian disimpan untuk tujuan agar nanti bisa digunakan jika diperlukan. Yang kedua yaitu mencatat, di mana kegiatan lanjutan dari menghimpun data agar dapat disimpan, dibaca, atau dikirim. Yang ketiga yaitu mengelola, di mana suatu menganalisis bentuk data administrasi yang telah ada yang berguna untuk mendapatkan hasil dari data yang dihimpun. Yang keempat, menyimpan, di mana kegiatan mengamankan dokumen dengan berbagai cara untuk digunakan kembali. Yang kelima yaitu mengirim, di mana kegiatan berbagai data atau file ke pihak lain dalam organisasi. Itulah beberapa tujuan dan fungsi serta ruang lingkup dari administrasi pendidikan. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.